Serta update data COVID nasional akan disampaikan oleh Renard Christian dan juru kamera Reza Yuliansa langsung dari Harmoni Jakarta Pusat. Renard, apakah pengguna Transjakarta hingga saat ini masih wajib membawa dokumen, Renard? Iya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Mengingat kita masih berada dalam masa PPKM level 4, persyaratan untuk membawa STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja ini masih salah satu hal ataupun dokumen yang wajib dibawa oleh warga bila ingin bertransportasi, baik menggunakan moda transportasi kereta ataupun moda transportasi bus, yaitu busway ataupun Transjakarta. Adapun berdasarkan SK Dishub nomor 210, sejak 12 Juli kemarin, pihak busway atau Transjakarta ini memang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan STRP bila ingin bertransportasi dengan moda transportasi busway ataupun Transjakarta. Namun memang tidak hanya STRP saja, bila masyarakat tidak membawa STRP, ini ada beberapa memang persyaratan ataupun persyaratan khusus lainnya. Seperti bila masyarakat tersebut tidak membawa STRP, namun ia ingin mendapatkan vaksin, ini bisa menunjukkan surat undangan vaksin yang bersangkutan, di mana nantinya masyarakat tersebut diizinkan untuk memakai moda transportasi busway ataupun Transjakarta. Dan tak hanya itu, untuk persyaratan sendiri tidak hanya dengan STRP, namun masyarakat juga bisa menggunakan kartu tanda pegawai. Namun ini hanya untuk masyarakat yang bekerja di instansi pemerintahan seperti di tingkat kementerian, lembaga ataupun daerah. Jadi untuk masyarakat yang memang bekerja di instansi pemerintahan memang bisa hanya dengan menggunakan kartu tanda pegawai saja. Adapun selain itu, untuk masyarakat yang memang tidak memiliki STRP namun memiliki urusan darurat berupa rujukan ke rumah sakit, ini juga dapat menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan ini memang ingin mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan, dan bila mana yang bersangkutan lupa membawa STRP, masih diberikan izin untuk menumpang ataupun menggunakan transportasi busway ataupun Transjakarta. Adapun syarat ini menjadi salah satu cara PT Transjakarta untuk mendukung gerakan ataupun kebijakan pemerintah di PPKM level 4 ini untuk mengurangi mobilitas selama masa PPKM di level 4. Eliza. Ya, Renat, data terbaru kasus COVID nasional baru saja dirilis. Apa saja perkembangannya, Renat? Iya, Eliza, untuk data COVID-19 untuk yang terbaru memang untuk hari ini masih belum ada update terkini, namun dapat kami sampaikan per 28 Juli 2021 kemarin pemerintah memberikan data terbaru, yaitu dapat kami sampaikan bahwa untuk jumlah penambahan kasus aktif ini bertambah sekitar 47.791, di mana dengan pertambahan sekitar angka 47.791 ini membuat total kasus aktif ini ada di angka 561.000 kasus aktif hingga 28 Juli 2021. Dan bila kita merinci angka secara kumulatifnya, sejak kasus positif ditemukan pertama kali di Indonesia hingga 28 Juli 2021 sudah ada sebanyak 3,2 juta masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini kita melihat bahwa hadirnya varian Delta ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terkait naiknya angka kasus positif dan juga kasus aktif harian di Indonesia. Dan untuk kasus kematian sendiri, Eliza dan juga pemirsa, juga terjadi penambahan sebanyak 1.824 penambahan kasus. Dengan ini total kumulatif untuk angka kematian menjadi angka 88.000 total kematian masyarakat akibat wabah COVID-19. Dan untuk itu memang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga segenap pemerintahan menggunakan ataupun mengeluarkan kebijakan PPKM ini agar nantinya kasus kematian ini bisa diturunkan ataupun wabah COVID-19 ini dapat dikendalikan. Untuk jumlah kesembuhan sendiri, Eliza dan juga pemirsa, terjadi penambahan, yaitu penambahan sebanyak 43.000 masyarakat yang sudah dinyatakan sembuh dari wabah COVID-19 dengan total akumulasi sebanyak sekitar 2,6 juta total masyarakat yang sudah sembuh dari wabah COVID-19. Dan dari data ini dapat kita lihat bahwa bila kita berkaca dengan data kasus total positif, yaitu sebanyak 3,2 juta,
dan juga angka kesembuhan sebanyak 2,6 juta, dapat dikatakan memang 80% dari masyarakat yang terkena wabah COVID-19 ini dapat dikatakan sembuh. Angkanya mencapai 2,6 juta dari total 3,2 juta. Namun tentunya setiap nyawa adalah berharga, dan untuk itu kebijakan pemerintah untuk menegakkan PPKM level 4 ini diharapkan mampu untuk menurunkan angka kematian dan juga menurunkan kasus angka positif harian agar wabah COVID-19 ini dapat dikendalikan khususnya di Indonesia. Eliza. Baik, Renard, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Renard Christian dan juru kamera Reza Yuliansa melaporkan langsung dari Harmoni, Jakarta Pusat.